solar plexus itu kira-kira di titik udul paling atasnya udul itu atau pusar ya, getih pusar itu ada di atas itu dinamakan manipura. Dan cakra manipura itu berfungsi sebagai dorongan atensi sosial, evolusi pertumbuh kembangan. Anda bisa bertumbuh dan berkembang ini gara-gara adanya cakra pergerakan dari cakra manipura. Anda bisa makan untuk membuat tubuh Anda bisa eksis. Ya. Itu karena adanya cakra manipura. Anda butuh bersosial, ketemu uang, pengen duit bojo, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya apa, itu karena adanya cakra manipura. Karena itu cakra untuk evolusi kehidupan, dorongan naluri untuk melanjutkan kolonisasi. Sebagai manusia itu adalah makhluk hewan yang ingin berkoloni dan diakui secara eksistensial. Akhirnya butuh di dalam masyarakat, butuh macam-macam untuk pelabilitasan. Aku kikil itu karena adanya manipura. Nah, ketika manipura ini tidak terkendalikan juga menjadi berbahaya. Karena manusia akan merasa kurang terus di dalam hidupnya, tidak pernah bersyukur. Akhirnya oyo-oyan warisan, gitu, berkorong masa jual santet-santetan gitu kan, itu gara-gara semua itu. Nah, tiga cakra ke bawahnya adalah naluri hewani manusia. Maka manipura itu kelenjarnya adalah pankreas, kelenjar untuk berkoloni. Nah, ini kalau ada orang-orang yang masih terasa ruwet, mengganggu dalam taraf energi, ini berarti mereka masih berada di dalam kekacauan tiga cakra ke bawah. Makanya sebenarnya orang jahat itu orang yang bermasalah oleh cakranya. Itu sebenarnya orang yang tidak tahu diri maksudnya. Akhirnya dia menjadi binatang hidupnya. Ya seperti itu. Akhirnya tindakannya dengan disharmonis, melawan dari tatanan alam semesta itu sendiri. Dan itu bisa dicek. Berarti ya, orang-orang seperti itu terjebak spot energi tiga ke bawah. Dan baru kita dikatakan menjadi manusia itu setelah terbuka cakra jantung atau disebut cakra anahata. Nah, kira-kira di anahata inilah yang dinamakan rasa sejati. Sejatinya rasa itu bercokol. Karena fungsi dari cakra jantung itu adalah untuk atensi kemanunggalan, ketulusan, kepedulian, welas asih, cinta, rasa menjaga dan mengayomi dan lain sebagainya. Maka baru dikatakan manusia setelah cakra jantungnya terbuka. Makanya Pak itu belum dapat hidayah karena hatinya belum dibuka. Itu kira-kira cakra jantungnya belum terbuka. Makanya hidungnya ini terus biar terbuka cakra jantungnya. Karena biar dapat hidayah, biar dapat tuntunan. Karena ketika cakra jantung itu sudah terbuka akan terjadi tuntunan dan akan membawa tatanan yang lebih selaras dalam kehidupan kala cakra ini. Dan nanti setelah dari cakra jantung baru naik ke atas. Cakra jantung itu namanya apa? Kelenjarnya timus ya. Kelenjarnya timus. Kalau orang bermasalah di kelenjar timus segera latihan meditasi. Kalau tidak akan kamu serangan jantung. Ya, itu. Nanti kalau sudah naik dan ada di tenggorokan. Namanya cakra wisuda atau visudi atau wisudi. Cakra getaran. Jadi kalau sudah jantung ini terbuka, Anda berbicara, Anda bermantra, berdoa itu jadi mujarab. Tapi kalau ini belum terbuka, kalau Anda zikir ribuan kali tidak mujarab. Karena masih kotor, itu terjadi aliran energi positif. Jadi wong sing urung terbuka cakra jantung ini cangkemnya mesti ngawur nggak omong, pasti menyakitkan karena pedes lambungnya, karena belum ada aliran energi positif. Kata-katanya tidak konstruktif tapi destruktif ya. Jadi ada hater, ada netizen yang ngomongnya apa itu mungkin gara-gara itu. Ya sudah, kita ajak bareng-bareng, mungkin kita sendiri kadang menjadi pelakunya kok. Itu karena wisudanya atau kelenjar tiroidnya belum terbuka, belum mengalirkan energi dari jantung ya. Baru setelah itu naik ke atas di ajna atau atnya, cakra mata ketiga. Jadi orang indigo ini ngomongnya wah mata ketiga. Malah modern ini nek demo telur ya, iso ya. Telur itu malah ganjil. Nanti besok malah macam-macam, akhirnya hidupnya ganjil terus. Jadi mata ketiga itu namanya atnya asma. Ya, kelenjarnya namanya pineal gland. Nah, pineal gland itu
suatu alat, suatu perangkat anatomi manusia yang digunakan untuk memahami bahasa gelombang. Dari asna ini bisa divisualisasikan, ditranskripsi menjadi visualisasi atau menjadi audio. Makanya kalau ada orang kok oleh dahulu ya, itu bisa jadi karena asna Anda merekam suatu bahasa alam, lalu memvideokan atau mengaudiokan atau memvisualisasikan. Itu gara-gara itu. Aku kok dulu uang yang berubah, misalnya gitu ya, itu bisa jadi karena asna Anda bisa menangkap bahasa gelombang atau bahasa alam. Kira-kira begitu. Itu kerjaannya pineal gland. Nah itu kalau itu sudah tersinergi dengan jantung, orang itu menjadi wisdom, bijaksana. Ya. Karena kalau ini nanti hanya mengarah pengolahan di kekuatan medan manikem, kalau ini belum terbuka, ini juga tidak seimbang. Yang dicari hanyalah ilmu kabidayan. Ilmu kabidayan itu akhirnya untuk mempertebal ego. Menggunakan ilmu itu dalam rentan kesengajaan itu sebenarnya sudah dosa. Karena membuat alam kita berbenturan. Makanya ilmu karomah itu tidak boleh digunakan kalau nggak kepepet, tidak bisa. Makanya golek ilmu itu sing kasih nyata. Ya, ilmu background itu ada dua, ilmu kawibawan atau jaya kasatikan. Kawibawan itu ilmu kasampurnan, ya ilmu sajatan ini. Akhirnya orang itu masih bisa hanya perilaku sebagai manusia. Manusia itu kan dua apa? Lahir, susah, seneng, sandang, pangan, papan, loro, mati. Kalau tidak kenggolan tiga ini berarti dia bukan manusia. Maka kalau terkadang ada orang sakit dan berobat, itu bukan berarti dia tidak sakti. Justru dia sakti karena rela sakit untuk memberdayakan orang yang menjadi tabib. Karena sekarang saya sakit pergi ke dokter atau dukun, karena saya tahu si dokter itu butuh menghidupi anak istrinya, gitu ya. Jadi itu lebih sakti daripada Anda tidak sakit. Karena Anda bisa menata alam itu sendiri, sirkulasinya ada tertata dan nyata. Tapi nek seperti ngendek-ngendek udang dan lain sebagainya itu Anda sudah mengkacau struktur alam. Itu olahnya mau pangeram-ngeram, Anda akan diubahkan saja sama orang. Tapi sebenarnya Anda bermasalah. Itu juga akan membuat Anda tidak paripurna kalau pas dari dulu. Jadi milih arti kabidayan itu monggo silahkan. Agar lebih viral, silahkan. Tapi Anda mengkacau tata. Ilmu-ilmu seperti ini hanya boleh digunakan saat kondisi terdesak. Nek tidak akan pernah bisa digunakan. Kalau Anda sengaja menggunakan itu, Anda melanggar pakem alam, Anda membuat kekacauan dimensi. Karena gitu ya, ini kelas tentang ilmu manikem, kekuatan cek utara. Sampai yang terakhir yang belum tadi namanya cakra sahasra, cakra mahkota. Itu duduknya di ubun-ubun. Nah kalau ubun-ubun ini adalah manguyung alum, itu masuknya sukma itu dari sini. Makanya babah lewat saya 10 tutup yang mana lubang ditutup ubun-ubun. Makanya bayi itu ketika Anda kamu sentuh